Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Nah, jawabnya ikuti saya. Contohnya begini. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, siap. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Ayo bersama. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, siap, gitu ya. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, pembelajaran 5 tentang sholat. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya, nama lengkapnya adalah Muhammad Yahya, biasa dipanggil Pak Yahya. Jika anak-anak ketemu di mana saja, silahkan sapa saya, ya. Saya terbuka untuk semuanya, ya. Alamat saya dari Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, bertugas di SDN 1 Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi. Ya, itu biografi singkat dari saya. Sudah perkenalan, katanya pepatah kan, kalau tak kenal tak sayang. Tak sayang karena tak kenal. Itu tadi biografi singkat dari saya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini dapat menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, dan kelak kita semua dijadikan orang-orang yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selanjutnya pembelajaran hari ini agama, pembelajaran 5 tentang sholat. Bisa dilihat di layar itu. Pembelajaran 5 tentang sholat, bisa diamati di situ. Ada gambarnya orang yang lagi sholat bersama makmumnya. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah nanti anak-anak diharapkan bisa menyebutkan arti sholat dengan benar, menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar, mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat dengan benar, menunjukkan contoh inti ibadah sholat dengan benar, karakter siswa yang diharapkan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lanjut. Nah, sekarang silakan anak-anak diamati dulu. Ini gambar perbedaan sholat. Gambar A, di situ orang sholat sendirian. Gambar B, sholat bersama-sama. Yang A, sholat sendirian. Yang B namanya sholat berjamaah. Tentunya sudah tidak asing lagi kalian pernah melihatkan orang sholat di langgar, di masjid ataupun di rumah. Nah, perintah sholat anak-anak itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya ini ada di surat Al-Kautsar. Mari kita baca bersama-sama. Ikuti Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar ayat 1-3. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ini petunjuk atau dalil tentang perintah melaksanakan sholat. Saya yakin semua anak-anak di rumah sudah hafal dengan surat ini. Tidak asing lagi dibaca di setiap sekolah sebagai surat-surat pendek. Tentunya sudah dihafalkan, harus hafal. Kalau belum, segera dihafalkan ya.
Nah, sekarang masuk pada bab inti, yaitu pengertian sholat. Sholat itu apa sih? Sholat secara bahasa adalah doa. Jadi anak-anak, setiap hari kita tidak pernah lepas dengan berdoa. Sebagai umat Islam, kita berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara istilah, sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya. Ya, begini anak-anak, takbiratul ihram itu yang mana? Takbir yang pertama kali ketika kita sholat, Allahu Akbar. Inilah yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Secara istilah tadi sudah disebutkan, sholat itu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam itu yang wajib, yang pertama, yang ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Adapun yang kedua itu sunnah. Ya. Jadi kalau kamu sholatnya keburu-buru, cuman salam ke kanan saja boleh, yang ke kiri tetap dilakukan. Kalau keburu gak dilakukan tidak apa-apa, karena sunnah. Itu ya, paham? Secara bahasa itu sholat adalah doa, menurut istilah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya masuk pada rukun salat, ya. Karena sholat itu ibadah yang sangat penting yang dilakukan oleh setiap umat Islam setiap hari. Sehari semalam itu ada berapa? Ayo. Ya betul, ada 5, yaitu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah, itu tidak serta-merta dilakukan sebisa-bisanya, tapi kita harus belajar di antaranya rukunnya sholat. Rukunnya sholat ada 13. Yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, mengucap salam yang pertama, terakhir tertib dalam menjalankan rukun sholat. Saya tambahkan, tumakninah itu maksudnya adalah diam sebentar sekiranya kita itu bisa membaca subhanallah, itu ya. Nah, selanjutnya akan ada gambarnya yang lebih jelas, bisa. Nah, rukun yang pertama niat. Sudah hafal kan? Salat 5 waktu niatnya berbeda-beda. Kalau zuhur, usolli fardhu zuhri, arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan kalau sendirian ya. Kalau jadi makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya yakin hafal semua. Kalau udah hafal, segera dihafalkan. 5 waktu sholat. Ini rukun yang pertama, niat. Harus tahu niatnya, harus hafal. Kalau sholat niatnya salah, maka nanti tidak sah sholatnya. Yang kedua, rukunnya sholat berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri. Nah, kalau gak kuat berdiri, nanti pada bab selanjutnya ada penjelasan sholat boleh duduk. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Seperti itu gerakannya ya. Takbir, 2 tangan diangkat, Allahu Akbar, pada gambar menghadap kiblat. Kalau di sini kita menghadap barat ya. Rukun yang keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Sudah tahu kan rakaatnya setiap sholat 5 waktu? Tahu apa belum? Ya, sudah tahu ya. Zuhur ada 4, Asar ada 4 rakaat, Maghrib ada 3, Isya 4 rakaat, Subuh ada 2 rakaat. Setiap rakaat itu kalau sholat tidak boleh ketinggalan membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana Pak kalau saya jadi makmum ketinggalan nggak baca Fatihah? Kalau jadi makmum sholat berjemaah ketinggalan gak baca Fatihah, tidak apa-apa karena sudah ditanggung oleh imamnya yang di depan. Kamu baca surat Al-Fatihah sebisanya. Ketika kamu membaca sampai ayat kedua umpamanya Ar-Rahmanir Rahim, kok sudah ruku, ikut saja ruku karena sudah ikut sama imam.
Itu rakaat yang keempat membaca Fatihah. Selanjutnya rukun yang kelima adalah ruku. Gerakannya seperti itu, dua tangan memegang kedua lutut, ya. Kemudian punggung sama kepala usahakan lurus. Ya, disunahkan membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Insyaallah sudah hafal semua ini. Seperti itu gambarnya, gerakannya, ya. Lanjut, itu rukun yang keenam sekarang. Iktidal. Diam sebentar setelah bangun dari ruku. Biasanya membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Diam sebentar, ya. Selanjutnya rukun yang ketujuh, sujud. Sujud seperti itu, gerakan sujud, gambar sujudnya seperti itu. Dua tangan, dahi, hidung ke tempat sujud. Dengan biasanya membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, itu rukun yang ketujuh, sujud. Seperti itu cara sujud. Lanjutnya rukun yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Saya yakin sudah hafal semua, ya. Terus rukun yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Nanti gambarnya ada juga lebih jelas di belakang. Ini tampak dari depan, duduk tasyahud akhir seperti itu, dua tangan di atas, lututnya seperti itu, dengan membaca doa tasyahud akhir. Yang mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid. Rukun yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Sama at-tahiyatul tadi yang dibaca doanya. Lanjut. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Sholawat Nabi jangan ketinggalan, harus dibaca karena salah satu dari rukun sholat. Yang mana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun yang ke-12. Nah, ini yang ke-11. Lanjutnya yang ke-12, ini yang terakhir. Setelah ini tertib nanti, ya. Memberi salam ke arah kanannya, kanan dulu, karena saya pernah praktek anak-anak belajar sholat itu salamnya ke kiri dulu. Wah, itu salah, harus ke kanan dulu, membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya gambarnya. Nah, terakhir tertib, tuh gambarnya tertib kok begini, itu hanya sebagai ilustrasi. Setelah sholat itu kita berdoa, mendoakan kedua orang tua, kita berdoa untuk kita sendiri, ya, untuk kaum muslimin, muslimat semuanya. Nah, itu dari ke-13 rukun sholat yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya ada satu lagi gambar yang lebih jelas, ya, itu gambar perbedaan duduk tasyahud awal sama tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, kaki kiri diduduki seperti itu gambarnya, yang sebelah kiri, ya. Kalau yang tasyahud akhir itu kaki kirinya muncul ke arah kanannya, tidak diduduki. Bisa bedakan ya anak-anak? Paham ya? Itu jelas ya. Kalau tasyahud awal kaki yang kiri diduduki, kalau tasyahud akhir kaki yang kiri itu muncul, tidak diduduki. Seperti itu gambarnya. Nah, sudah selesai. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini, kita pelajari bersama, bisa dipahami, menjadi ilmu yang manfaat. Untuk anak-anak, tugas di rumah ini coba dikerjakan ya. Praktikkan gerakan sholat, gerakannya saja. Kalau sama doanya mungkin lebih lama. Gerakan sholat, dan mintalah bantuan ayah atau ibu atau kakak untuk merekam gerakanmu ketika sholat dengan HP. Direkam. Setelah direkam bagaimana? Kirim videonya kepada bapak ibu gurumu di sekolah.
mintalah dikoreksi sudah betul atau perlu diperbaiki. Ya, karena kita masih belajar, maka harus terus belajar, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Nanti kalau dilihat oleh orang lain, maka akan ketahuan kurang lebihnya ya. Sudah itu saja belajar hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang sempurnanya dari saya mohon maaf. Cukup sekian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.